Ya, baik kalau gitu. Nah, ini saya ingin masuk. Tadi saya udah jelaskan mulai KPI, ada employee engagement survei dan lain-lain. Sebenarnya ini adalah tools-tools yang bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk kalau sekarang mungkin pada saat training get the feeling dulu ya. Oke, ini saya ada ini. Oke, kayaknya sih level 3 deh, misalnya gitu. Tapi tentu saja hal yang kompleks ini nanti ketika Bapak dan Ibu balik ke perusahaan, harapan kami itu udah mulai lebih terstruktur planningnya, udah mulai terorganize ya, planningnya untuk apa namanya pilar orang dan budaya ini. Oke, saya baca lagi ada corporate culture, sudah ada atau belum? KPI-nya sudah smart atau belum? Employee engagement survey sudah pernah ada atau belum? Reward programnya seperti apa? Apakah sudah menggunakan 3P? Ya, apakah dibandingkan dengan marketing strateginya bagaimana? External equity-nya gimana? Internal apa namanya fairness-nya bagaimana? Ya, kemudian employee productivity, ya apakah sudah terukur? Apakah overtime-nya ternyata terlalu banyak misalnya? Ya, apakah ternyata orang nggak pernah dilihat data absensinya, monitoring kehadiran nggak pernah ada? Ya, kemudian training development program seperti apa? Coaching dan mentoring sudah jalan atau belum? Kalau sudah jalan, apakah itu informal atau memang sudah dipersiapkan dengan terstruktur? Ya, kemudian metrik kompetensinya sudah dimulai atau belum? Dan meetingnya sudah efektif atau belum? Ya, ini insight dari sedikit tools aja ya yang ingin kami sampaikan untuk apa ya, untuk seperti memfasilitasi Bapak Ibu. Oke, ternyata perusahaan saya kira-kira kayaknya kalau kayak gini di level berapa ya. Maaf tidak semua bisa kami sampaikan, yang kami sampaikan juga hanya di permukaan saja. Mungkin nanti akan tools ini bisa kita lebih bahas lebih lanjut, mungkin ya kalau memang Bapak dan Ibu membutuhkan penjelasannya ya. Mungkin di next training ya, atau mungkin di next project ya, tergantung kebutuhan Bapak dan Ibu di perusahaan masing-masing. Oke. Nah, hal terakhir yang ingin saya bahas, memang yang saya bintangi ini yang tadi sudah saya bahas sebelumnya. Nah, yang terakhir ingin saya bahas adalah 10 kompetensi, soft kompetensi ya Bapak Ibu, karena saya nggak akan gali di hard kompetensinya, karena itu sangat spesifik sesuai dengan job role. Nah, soft kompetensi itu yang dibutuhkan untuk di era erupsi ya, di 4.0 ini ada 10. Ya, ini sumbernya nanti Bapak dan Ibu bisa baca ya di suatu buku strategi menyiapkan SDM unggul gitu ya. Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika kita bicara, oke, untuk menyiapkan ini kita perlu individu yang sensitif dan responsif gitu ya. Sensitif responsif ini seperti apa sih? Terbuka dan bersedia belajar hal-hal baru. Ya, sensitif artinya kita peka gitu ya terhadap sesuatu perubahan, dan responsif itu kita bereaksinya tahu seperti apa, secara tepat bereaksi terhadap perubahan. Ya, sehingga kedua hal ini nanti membentuk suatu level adaptability. Oke? Kita lihat atau dengar gitu ya, karena tidak responsif terhadap perubahan, banyak juga perusahaan-perusahaan besar kelas dunia yang kolaps akhirnya. Ya, kita sebut saja misalnya BlackBerry, betapa mereka sangat keren dan sangat populer di zaman saat itu ya. Tapi akhirnya kita tahu bahwa BlackBerry sekarang udah nggak ada, ya udah nggak ada. Karena mereka pun mengakui mereka tidak sensitif dan responsif terhadap perubahan, di mana pada saat itu ada 4G yang ditawarkan, ada touch screen, ya. Tapi mereka merasa bahwa fitur BlackBerry ini masih bisa dipertahankan, sehingga setelah agak terlambat, akhirnya iPhone dan Samsung lah yang merajai, ya. Nah, hal-hal seperti ini kita belajar gitu. Kita tadi juga udah bahas bahwa banyak profesi yang dulunya ada, sekarang udah nggak ada. Ya, jadi memang sensitif dan responsif ini sangat-sangat dibutuhkan. Yang kedua adalah self-efficacy namanya Bapak Ibu. Ya, artinya kepercayaan kita terhadap kemampuan kita sendiri untuk sukses. Oh, berarti itu self-confidence dong, Mbak? Atau itu self-esteem?
agak bingung. Nah, ini dia. Jadi self-esteem itu adalah perasaan diri kita berharga, Bapak Ibu. Ya, itu self-esteem. Kalau self-confidence, memang kepercayaan, kita percaya terhadap kemampuan diri kita, tapi itu lebih tidak spesifik atau bentuknya tidak pasti. Ya, kita percaya aja pada kemampuan diri kita. Ya. Nah, self-efficacy ini itu merujuk kepada suatu hal yang lebih spesifik. Misalnya, seorang karyawan baru gitu ya, kalau dulu di perusahaan saya dulu manajemen trainee itu fresh graduate, memang yang brightful sekali ya, artinya luar biasa pintar gitu. Dan mereka begitu masuk langsung diserahkan tidak hanya 1-2 project. Yang saya tahu waktu itu karena saya HR BP-nya mereka, itu ada 7 project yang langsung di-handle gitu. Nah, self-efficacy itu contohnya adalah di mana saya lihat satu orang ini percaya kemampuannya untuk sukses atau menjalankan suatu project dengan baik. Saya ambil contoh aja waktu itu solar system. Solar system tidak hanya membutuhkan kolaborasi dan koordinasi dengan lokal, tapi itu secara procurement even tidak bisa di regional, harus ke procurement global. Karena bicara angka itu kan ada batasan angka. Jadi misalnya kalau di atas 3M itu nggak bisa lagi di regional, 5M itu ke atas itu sudah harus ke global. Nah, kepercayaan dirinya terhadap bahwa dia bisa mensukseskan solar system itu adalah contoh self-efficacy. Ya, atau contoh lainnya seorang ibu, calon ibu yang nggak pernah punya pengalaman melahirkan dan membesarkan bayi, tapi dia percaya bahwa dia akan bisa mengasuh bayinya dengan baik. Itu spesifik self-efficacy untuk menjadi seorang ibu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang self-efficacy ini nanti akan membawa ke kepercayaan diri ketika nanti problem solving, ya, memecahkan suatu masalah. Kemudian juga dengan self-efficacy yang baik, itu kita persisten. Gitu. Apapun kendala yang ada, kita tetap menjalankannya pantang menyerah. Ya. Dan akhirnya kita tetap tenang dan fokus kepada solusi yang ingin kita capai. Dan ini tentu saja akan sesuai dengan dunia yang VUCA ini. Ya. Terus yang selanjutnya adalah unlearn, kemampuan untuk unlearn to relearn. Ya, nah ini tadi sempat saya bahas. Kalau zaman dulu orang belajar satu, kemudian didalami terus know-how ya. Sekarang modelnya tuh udah nggak know-how lagi Bapak dan Ibu, tapi learning agility yang dibutuhkan. Mampu belajar, mempelajari segala sesuatu dengan cepat. Tapi tentu saja dengan perubahan dunia sekarang sudah banyak sekali sumber yang bisa dilakukan. Misalnya, simpel aja nih, saya pengen belajar main gitar deh. Tinggal buka YouTube, belajar, sudah ada tutorialnya. Ya, nah ini learning agility inilah yang dibutuhkan ya untuk belajar sesuatu. Misalnya kalau dulu harus sekolah dulu S1, S2, tapi sekarang harus 3 bulan harus bisa langsung terjun ke lapangan ya. Makanya kalau dulu mungkin ada program training dulu 6 bulan gitu ya, dikasih training tanpa artinya tugas atau beban kerja yang banyak. Kalau sekarang masuk ke perusahaan nggak pakai training, udah langsung dikasih project, jalan. Ya, harus bisa jalan seperti itu ya. Nah, yang berikutnya adalah digital dan teknologi friendly. Paling tidak yang minimal bisa mengirim email gitu ya. Kemudian bisa menggunakan aplikasi untuk ini kalau WA call gimana sih, teleconference gimana sih, Zoom gimana ya. Nah, digital literacy ini memang kemampuan menggunakan perangkat digital Bapak dan Ibu. Ini tidak bisa kita hindari karena semua sudah digitalisasi. Ya, jadi kalau dulu aduh maaf deh saya gaptek nggak bisa ya, jadi kalau itu mungkin coba deh Mbak bantu gitu. Nah sekarang itu memang bisa dilakukan seperti itu, tapi tidak bisa dihindari. Setiap orang paling tidak harus mau mempelajari hal ini. Karena ini suatu yang tidak bisa kita pisahkan lagi dalam tugas kita sehari-hari, dalam komunikasi kita sehari-hari, dan bagaimana kita mencari informasi, mengelola informasi, dan menyampaikan informasi. Ya, jadi memang sudah bagian dari kehidupan kita. Ya, paling tidak disampaikan bahwa 98% ya posisi untuk manajerial itu harus
mampu, kompeten dalam digital dan teknologi friendly. Ya. Next adalah problem solving. Ya, problem solving ini memang kalau kita bisa lihat ada masalah dulu, kemudian situasinya kita analisis, ya, kemudian kita perlu berpikir kritis sampai akhirnya kita memutuskan aksi yang tepat. Ya, prosesnya kan begitu. Ada yang membutuhkan waktu lama, ada yang membutuhkan waktu sebentar. Ya, nah, untuk mencari evaluasi option yang terbaik, itu tentu perlu ada creativity. Tidak hanya kritis, tapi kreatif. Nanti kita akan bahas setelah ini Bapak Ibu. Ya. Dan yang terakhir perlu adanya ketegasan untuk mengambil suatu decision atau keputusan dalam mengatasi masalah itu. Itu kompetensi yang kelima. Nah, yang keenam adalah cross-culture collaboration. Ya, artinya kemampuan memahami berkolaborasi efektif dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Kenapa ini dibutuhkan? Karena dunia yang global ini dengan era digital, ya selalu kita sebut begitu, orang itu dengan sangat mudah saling berkomunikasi, saling berhubungan, dan pekerjaan kita itu seringkali juga membutuhkan kerjasama dengan mereka. Ya, kalau misalnya dulu saya di multinational company, tentu saja rekan kerja saya di HR tidak hanya dari Indonesia, tidak hanya di kantor pusat di Jakarta misalnya, tapi juga secara regional dan global. Nah, tentu saja orang ini dengan latar belakang yang berbeda perlu kita artinya menyesuaikan diri ya. Nah, indikator dari perilaku orang cross culture collaboration ini yang kompeten itu kesediaan untuk terlibat. Ya, kadang kita untuk approaching orang baru, apalagi nggak semuanya welcome, itu kadang-kadang agak ini ya, tapi terlibat dulu, involve. Ya, kemudian diperlukan fleksibilitas kognitif dan keterbukaan. Again, fleksibilitas lagi. Ya, jangan kaku melihat sesuatu, open mind, ya, sehingga kita bisa menerima ide-ide dari orang lain. Ya, pengaturan emosi juga penting karena nggak semua orang seperti yang kita harapkan reaksinya. Ya, kemudian toleransi terhadap ketidakpastian, ya of course karena kita di dunia VUCA, uncertainty, self-efficacy yang baik, ya, kemudian harus ada rasa empati juga. Kalau kita memiliki indikator perilaku ini Bapak dan Ibu, akan ada interaksi yang efektif, yang saling memahami dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Nah, untungnya ya di Indonesia ini adalah salah satu strong kompetensi kita Bapak dan Ibu. Kita adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika, terbiasa dengan kemajemukan, ya, sehingga kita juga terbiasa berinteraksi dengan orang dengan dari latar belakang suku, agama, ras yang berbeda. Ya, dan ini juga dibuktikan oleh tenaga kerja atau tenaga ahli Indonesia yang bekerja di luar negeri bahwa dirasa memang cross culture kolaborasi mereka adalah strong point kompetensi yang dimiliki. Ya. Oke, nah yang selanjutnya adalah berpikir kritis dan kreatif. Oke. Memang berpikir kritis dan kreatif ini Bapak dan Ibu adalah kompetensi yang paling krusial di abad 21 ini Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena inilah yang membedakan kita dengan artificial intelligence. Ya, secanggih apapun robot yang dibikin, tapi sampai sekarang sepertinya belum ada yang mampu berpikir kritis dan kreatif. Ya, karena memang kemampuan mengenali, mengembangkan argumen, kemudian menginterpretasi, mengevaluasi dulu, gitu ya. Kemudian menjelaskan, mengurutkan, menalar. Nah, itu adalah ciri khas human, Bapak dan Ibu. Maka berpikir kritis dan kreatif inilah yang terus kita harus kembangkan. Ya, supaya apapun profesinya, masih ada yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Nah, bedanya berpikir kritis dan kreatif adalah kalau kritis mempertimbangkan banyak sudut pandang, kalau kreatif itu beberapa kemungkinan. Ya, kalau kritis itu mengandalkan fakta yang ada, kalau kreatif itu lebih mengandalkan intuisi. Kalau berpikir kreatif itu mencari beberapa alternatif, kalau berpikir kreatif itu mencari inspirasi.
Dan kalau kritis itu menghasilkan suatu keputusan, dan kalau kreatif menghasilkan banyak ide. Perpaduan keduanya menghasilkan sebuah inovasi, argumentasi, kemudian karya-karya yang jauh lebih baik dan lebih potensial. Berpikir kreatif saja tanpa berpikir kritis, jadinya hanya ide-ide, sebuah ide yang mungkin saja tidak bisa diimplementasikan, atau bahkan mungkin ide-ide gila yang mungkin orang bilang oke, kayak itu mungkin. Jadi kalau dengan berpikir kritis, ya, tanpa berpikir kreatif, ide-ide itu tampak akan sangat membosankan gitu ya. Jadi intinya kalau misalnya kita berpikir kreatif, kita berpikir dengan divergen, mempertimbangkan banyak kemungkinan. Tapi ketika kita berpikir kritis, segala macam ide-ide itu kita akan mengerucut, akan kita berpikir secara konvergen untuk menghasilkan suatu keputusan. Ya, kurang lebih begitu Bapak Ibu. Jadi memang berpikir kritis dan kreatif ini gitu ya, kita perlu thinking out of the box gitu ya, tidak terkungkung dengan pola pikir lama. Nah, ini kan proses kreativitinya itu yang dibutuhkan. Ya. Jadi kompetensi ini sekali lagi paling krusial. Jadi pastikan SDM Bapak dan Ibu terus mengasah kemampuan berpikir kreatif dan kritisnya. Ya. Yang kedelapan adalah pemahaman bisnis atau business acumen. Ya, artinya apapun profesi ataupun role dalam perusahaan, ya, itu bisa melihat gambaran keseluruhan. Ya, dari perspektif strategi bisnis, artinya keputusan ini nanti akan menghasilkan apa ya impactnya terhadap bisnis. Interaksi antara departemen yang lain dengan yang satunya dengan yang lain itu seperti apa? Itu harus dipahami. Pemahaman finansial itu dari laporan keuangan, ya, kemudian dari growth dari perusahaan itu juga harus dipahami. Yang terakhir adalah berorientasi pasar. Data konsumen kita paham nggak? Data marketing kita paham nggak? Data kompetitor apakah kita paham? Ya, itu tidak hanya harus dimiliki oleh top management, tapi juga harus di top down sampai ke semua level. Tentunya ada batasannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ya. Yang kesembilan adalah komunikasi yang efektif. Oke, jadi komunikasi yang efektif ini sebenarnya bagaimana kita mampu mengekspresikan diri secara jelas dan positif. Positif itu penting ya, secara lisan dan tulisan. Oke, sehingga kita perlu menyederhanakan informasi yang kita sampaikan. Sudahlah dunia ini VUCA gitu ya, jadi perlu Bapak dan Ibu artinya SDM-nya menyampaikan secara sederhana, jelas, dan tidak ambigu. Kemampuan memahami instruksi juga penting. Ya, kalau membuat permintaan atau mendelegasikan tugas juga penting. Dan yang terakhir, menyusun pertanyaan itu adalah kemampuan komunikasi juga. Ya, yang kita harus antisipasi adalah kalau terjadi misinterpretasi terhadap informasi yang dikomunikasikan, tentunya ini akan menjadikan salah kesimpulan dan akhirnya salah juga tindakannya. Ya, oke. Yang terakhir adalah networking, ya, kemampuan menjalin dan mengembangkan hubungan dengan orang baru dan juga orang lama yang dikenal. Ya, ini yang diperlukan Bapak dan Ibu. Jadi memang active listening, ya, social skills, kemudian public speaking, non-verbal komunikasinya juga, gesturnya juga harus diperhatikan, ya, empati, ya, positif, ada humornya juga supaya nggak boring, ya, dan fokus. Nah, hubungan ini sebenarnya bisa kita bangun dengan siapa saja, rekan kerja, even dengan kompetitor, even dengan konsumen gitu. Dan ini juga harus dilandasi dengan yang namanya hubungan yang bermakna dan juga dilandasi dengan sincerity atau ketulusan. Ya, karena memang tulus itu biasanya sampai dari hati ke hati gitu ya. Jadi tentunya kita akan mendapatkan banyak poin plus nih kalau kita networking. Bahkan biasanya dibilang bahwa orang yang sukses itu yang biasanya networkingnya juga bagus gitu. Karena didukung nih sama semua pihak. Dan resource-nya pun yang diterima juga akan banyak. Dengan networking kita bisa dapat project baru, bisa dapat klien baru, bisa juga kita belajar sesuatu dari orang tersebut.
ya. Banyak keuntungan yang bisa atau positifnya yang bisa kita dapat, ya. Dan tentunya tidak ada fit for all untuk networking ini, Bapak dan Ibu. Setiap orang bisa mengembangkan model networkingnya masing-masing, ya. Kalau untuk orang yang extrovert, senangnya ayo kumpul-kumpul gitu ya, rame gitu, komunitas apa gitu, networking. Tapi untuk orang yang introvert, mungkin dia lebih cenderung untuk pendekatan personal, ya, mungkin one on one yang seperti itu. Jadi temukan seperti apa pola networking yang fokus, yang terbaik ya untuk masing-masing. Oke, ini adalah slide terakhir saya. Akhirnya adalah bahwa update skills dan knowledge yang terkait ini juga sangat diperlukan. Dan tentunya tadi tools yang saya sampaikan itu bisa Bapak dan Ibu lakukan untuk ya short self assessment, ya. Kira-kira ya, estimasi ratingnya sampai di mana. Dan yang ketiga mungkin membentuk internal komite di perusahaan untuk Indie 4.0 ini. Nah, kalau misalnya membutuhkan relevan konsultan gitu untuk dan lain-lain, ya mungkin Bapak dan Ibu bisa menghubungi konsultan yang relevan yang bisa membantu perusahaan Bapak dan Ibu mengembangkan tools-nya. Dan kita harapkan perusahaan Bapak dan Ibu ready untuk Indie 4.0. Nah, kita tadi bicara soft kompetensi, penutup dari saya, terus kaitannya dengan orang dan budaya seperti apa? Ya, artinya soft kompetensi ini Bapak dan Ibu tidak akan menjadi budaya atau tidak akan terbangun dalam SDM Bapak dan Ibu kalau tidak disiapkan model implementasinya. Pertama adalah dalam proses rekrutmen. Masukkan ke dalam beberapa pertanyaan-pertanyaan pada saat interview. Kalau kita ingin menggali orang ini berpikir kritis dan kreatif nggak ya? Itu buat beberapa pertanyaan yang untuk nanti disampaikan atau ditanyakan pada saat Bapak dan Ibu menginterview karyawan baru, menginterview anak buah atau timnya, gitu ya, sehingga bisa digali. Oh, oke. Ya, ini harus ditingkatkan lagi kompetensi berpikir kreatifnya, tapi kalau untuk kolaborasinya sudah baik. Nah, contohnya seperti itu. Yang kedua, soft kompetensi ini juga sebaiknya dimasukkan ke dalam KPI, sehingga tim talent employee di perusahaan Anda bisa mengetahui bahwa ini tuh akan dinilai dan mau nggak mau itu perilakunya akan terbentuk. Jadi masukkan ke dalam KPI yang nanti akan diukur dalam performance appraisal, ya, dan mempengaruhi penilaian kinerja mereka. Dan yang terakhir, kaitkan soft kompetensi yang dibutuhkan ini dalam budaya perusahaan Bapak dan Ibu masing-masing. Ya, kalau sudah ada bisa dicari benang merahnya, misalnya tanggung jawab. Oke, berarti apa? Misalnya tadi saya sebutkan entah komunikasi yang baik dan lain-lain, atau biasanya komunikasi kaitkan dengan kompetensi yang ada di Indie ini. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bisa menjadi insight ke depannya mulai mempersiapkan perusahaan Bapak dan Ibu menuju Indie 4.0. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Ibu Ira. Pemaparan materi yang luar biasa, sangat detail dan banyak contoh, menjadi ilmu yang sangat bermanfaat buat kami, khususnya masih minim di bidang HR. Karena meskipun saya S2 HR juga kayaknya kurang ya Mbak Ira ya, kalau tidak mendalami betul ilmu HR itu sendiri, karena banyak sekali parameternya, banyak sekali toolsnya yang digunakan seperti itu. Betul. Oke, kita akan melanjutkan dengan sesi diskusi, tapi sebelumnya saya ada satu pertanyaan buat Mbak Ira nih, gitu kan. Tadi Ibu Ira membicarakan mengenai kesiapan SDM kita. Nah, sebenarnya saya tekankan kembali SDM yang bagaimana sih harus dipersiapkan gitu. Kemudian ketika kita menyiapkan SDM ini, siapa yang sebenarnya tuh harus bertanggung jawab lebih banyak ya? Apakah dari kami sendiri, kita sendiri sebagai sumber dayanya, atau sebenarnya memang ada di role-nya HR gitu?
Karena kan kalau mungkin sebagai karyawan berpikir, nggak apa-apa itu HR loh yang ngatur segala macam. Tapi kan tidak bisa begitu kalau menurut saya ya gitu. Nah, bagaimana menurut Bu Ira ya sendiri mengenai hal itu? Ya, memang kita bisa bilang bahwa penggeraknya gitu ya, salah satu role dari HR itu adalah change agent gitu ya. Tapi tentu saja HR tidak bisa bergerak sendiri kalau secara vertikal tanpa ada dukungan dari top management. Secara horizontal tidak mendapat dukungan dari jajaran direksi dari setiap departemen dan juga nanti dari seluruh karyawan. Jadi ketika kita bilang bahwa siapa yang bertanggung jawab, tentunya ini dimulai dari jajaran manajemen dulu, tapi bagaimana mengkomunikasikan dan mensosialisasikannya ke bawah, sampai akhirnya setiap orang di perusahaan merasa bertanggung jawab juga dan mengambil bagian sebagai agen perubahan gitu. Nah, kalau kita berbicara manusia nih Bu Dila ya, tentunya ini sangat abstrak gitu ya. Makanya tadi kita sangat ingin membahas gitu. Tools-toolsnya ini nih yang bisa dipakai apa gitu. Karena kalau enggak ya abstrak semua, kita menjelaskan tidak ada parameter yang jelas gitu. Ya, jadi memang yang tadi itu saya jelaskan banyak sekali toolsnya. Betul, toolsnya itu sebagian besar saja, ya. Tapi sebenarnya yang kita juga sudah bahas ya, Bu Dila ya, artinya banyak sekali tools-tools yang sebenarnya sudah kita siapkan ya. Ya. Benar nggak Bu Dila? Ya, jadi sebenarnya kami sendiri sih dari EGS sudah mempersiapkan ya untuk tools itu kurang lebih ada 40 tools terkait dengan INDI gitu. Kami memang kebetulan bekerja sama dengan beberapa tim pakar dari memang teknologi, dari HR sendiri, seperti Bu Ira dan lain-lain gitu. Jadi memang persiapan untuk mencapai INDI 4.0 itu memang tidak mudah gitu. Karena banyak sekali tools yang harus digunakan untuk bisa mencapai level yang sesuai gitu. Ada pertanyaan yang menarik dari Pak Riza. Kita buka saja langsung ya sesi diskusi. Kita mau buka sesi diskusi karena waktu sudah jam 2. Ini nanti pertanyaan langsung ke Bu Ira dan Pak Supandi gitu. Untuk Pak Riza Rinaldo dari PT Brantas Abi Peraya. Pak Riza, halo, apa kabar Pak Riza? Ada di sana? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Nanti teman-teman yang langsung ingin bertanya bisa raise hand karena mungkin kalau di kolom chat terlalu banyak. Saya sudah sortir sih beberapa, gitu. Nanti yang mungkin mau diskusi silakan pakai icon raise hand, bisa langsung berdiskusi dengan Pak Supandi dan Bu Ira. Begitu. Izin membacakan dari Pak Riza Rinaldo, PT Brantas Abi Praya, yang mungkin sekarang sudah menerapkan ya Pak ya. Pada suatu perusahaan seperti kami, jasa konstruksi, untuk pemenuhan INDI 4.0 agar di level 4, parameter apa saja yang perlu kami lengkapi dan adakan secara kontinuitas dan berkelanjutan agar level kami bisa di level tertinggi. Demikian, terima kasih pertanyaan buat Ibu Ira. Monggo Bu Ira dijawab. Oke, nanti ya. Bisa dibantu dengan Pak Supandi. Ada mungkin saya nanti akan bantu sedikit. Iya, ada betul. Toolsnya ada mungkin gini. Mungkin bisa di-sharing. Sharing Mbak Devi ya, kita bisa kasih info juga ya. Tadi sebagian besar sudah disampaikan Pak Riza, cuma memang karena keterbatasan waktu ya, jadinya kan nggak bisa kita satu-satu. Ini udah di-share nih sama Mbak Devi nih ya. Jadi memang kalau dari orang dan budaya sendiri gitu ya, nah ini salah satu contoh indikatornya gitu. Jadi untuk manajemen mungkin masuk ke orang dan budaya aja Mbak Devi, slide berikutnya. Nah. Oke, Pak Riza, kita bisa lihat di sini ya, tools yang bisa kita lihat untuk pengembangan kompetensi. Tadi saya juga udah jelaskan adalah salah satunya adalah kompetensi matrix, ya. Kemudian training needs analysis, yaitu terkait dengan budaya belajar ya, keterbukaan dan mau belajar. Kemudian coaching effectiveness score, ya. Misalnya terjadi coaching dan mentoring, effectiveness-nya tuh harus diukur ya, artinya technical skill untuk bisa mencapai meminimalisasi gap itu butuh waktu berapa lama, berapa kali coach ya, seperti itu. Kita bicara budaya, tadi kayak saya udah bahas employee engagement level, tools-nya Pak.
ya. Kemudian bisa juga digunakan 360 degree. Jadi feedback itu nggak hanya datang dari atasan ke bawahan atau sebaliknya, tapi juga 360 degree, ya. Produktivitas atau overall labor effectiveness juga bisa digunakan sebagai tools. Apakah misalnya ternyata satu mesin ini benar nggak sih butuh 2 orang, atau satu mesin ternyata butuh 1 orang. Nah, itu labor effectiveness-nya itu yang nanti kita bisa ukur dengan tools ini. Dan tadi key performance indicator ya juga terkait, dan biasanya itu link nanti ke reward programnya Pak, karena kan biasanya pay for performance ya. Jadi key performance indicator itu termasuk di performance management tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian nanti link impact-nya itu ke reward program. Nah, yang ketiga adalah keterbukaan terhadap perubahan. Itu learning, artinya learning organization effectiveness score itu lebih melihat dari program development yang ada itu efektif atau tidak nggak sih Pak, gitu ya. Ternyata enggak efektif untuk membentuk perilaku, atau tidak efektif ternyata untuk meningkatkan technical skills. Ya, kemudian nanti juga akan ada tools yang kita sebut Innovation Management Effectiveness Score. Continuous improvement itu terjadi nggak di perusahaan? Nah, kalau terjadi itu bisa kita ukur dengan tools itu nanti, Pak. Ya, ternyata sumbang sarannya tuh nggak banyak gitu ya. Atau apa itu nanti bisa dilihat. Mudah-mudahan menjawab ya, Pak Riza. Mungkin Pak Supandi ingin menambahkan. Ya, Pak Riza sudah cukup. Nanti mungkin Pak Supandi mau menambahkan. Ada Pak? Pak Supandi suaranya masih mute ya. Betul yang disampaikan Mbak Ira ya. Ada beberapa hal poin demi poin. Tapi kata kuncinya satu Pak Riza. Bagaimana ketika kita di 4.0 atau kita menuju kepada skor itu semua level ya. Itu satu. Yaitu lingkungan kerja, Pak. Jadi menciptakan climate environmental. Dan yang itu sebetulnya yang tadi dikatakan ya semuanya, bahwa poin demi poin itu membuat strateginya seperti apa, kemudian pengembangan kompetensi, yaitu semuanya tool-tool itu. Kembali ketika tuh kayak gini, kalau kita ke dokter, kalau kita sakit datang ke dokter, ya dokter pasti dengan SOP-nya memeriksa, mendiagnosa, memberikan obat. Tapi apakah sudah cukup di situ? Tentunya tidak ya. Kenapa? Setelah obat kita kantongin dan pulang ke rumah, kita harus menerima list atau SOP yang ditentukan oleh si dokter. Misalkan diminum 3 kali sehari. Nah, minumnya apakah pagi semua gitu, hanya berjarak jam gitu. Apakah pagi, siang, sore? Nah itu juga punya pola. Kenapa? Karena setiap obat yang masuk itu tentunya akan akumulasi di dalam tubuh kita, bagaimana dia menghajar penyakit atau apapun namanya. Nah, jadi semua inovasi tadi, semua kompetensi kita kembangkan, inovasi kita kembangkan. Kata kuncinya itu adalah climate. Kemudian memang yang membedakan betul, saya sangat setuju sekali. Bedanya 4.0 dengan yang lain-lain itu tidak bisa hanya mengandalkan bottom up. Jadi terjadilah interaksi kedua belah pihak ya, baik dari atas maupun dari bawah. Karena tidak akan jalan 4.0 manakala lebih mengutamakan sifatnya itu hanya dari atas ke bawah. Nah, justru kreativitas itu akan muncul manakala ada ruang ya. Ada ruang dari bawah itu bisa mengatakan begini. Jadi pola pikir dulu, pola pikir yang sebelum 4.0 atau mungkin sebagian kita juga masih menganut itu, seolah-olah kalau pimpinan itu benar. Nah ini harus mulai ditinggalkan. Sederhana ya, kata atau kalimat sederhana, tetapi itu sangat menentukan apakah kita betul-betul 4.0 atau tidak. Ya. Dan kemudian betul Mbak Ira, bahwa nanti turnover pegawai itu di 4.0 atau anak-anak milenial ya, itu nanti orang tidak bisa ditahan-tahan. Ya, artinya kita harus be present bahwa bagaimana itu juga harus diantisipasi. Ya, jadi tidak bisa menyalahkan kamu gini, nggak bisa gini, nggak bisa.
Kalau kita masih punya pola bahwa ya kamu bekerja di sini, kamu digaji, kamu begini, kamu harus turut gini, wah itu rumus yang sudah tidak terpakai. Ya memang tidak mudah, Pak Reza, yang bagus pertanyaannya, dan ini juga mungkin ada beberapa pertanyaan yang mirip dengan ini. Jadi poin-poin yang dari Bu Ira itu betul, bahwa kita harus ini. Kompetensi juga berubah. Bahwa kompetensi juga nanti itu ada tiga poin. Jadi kompetensi yang kita pelajari di BNSP sekarang, itu rasanya juga harus mulai menyesuaikan. Ya, tidak satu bentuk, bahkan di situ ada pilar-pilar, 3 pilar gitu. Ya. Nah, itu juga harus dipelajari lagi, tadi saya nggak sempat menyampaikan. Jadi itu saja Pak Rija ya. Yang paling utama kalau kata kuncinya, terima kasih. Bagaimana kita membuat environmental climate gitu. Ya. Nah, dengan tool-tool senjatanya apa? Senjatanya yang disampaikan Bu Ira. Ya, Bu Ira ya. Maaf koreksi kalau saya salah. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Supandi. Memang ada 5 tools ya. Ada 5 pilar ya Pak Riza. Ya, 5 pilar dari manajemen dan organisasi, orang dan budaya, kemudian produk dan layanan, kemudian teknologi, dan satu lagi operasi pabrik. Memang mungkin untuk mencapai level yang tadi Pak Riza bilang, memang beberapa tools ini harus dipakai Pak Riza untuk mendukung ke level 4 yang mungkin Pak Riza inginkan, seperti itu. Apakah sudah agak clear Pak Riza? Sudah clear? Sudah Bu, terima kasih sudah clear? Pak Supandi, sudah Bu. Ya. Pak Supandi, Bu Ira. Ya. Terima kasih, saya akan bacakan kembali pertanyaan dari Bapak Barani Sihite, ini cukup banyak sekali pertanyaannya, dan Pak Butar. Mungkin saya baca Pak Butar dulu ya. Untuk pertanyaan kepada Pak Supandi, izin Bapak, kalau berbicara bangsa berarti berbicara dari Sabang sampai Merauke. Ya. Pertanyaannya saya, bagaimana dengan yang di daerah yang kondisinya tidak sebaik di kota? Bagaimana mereka yang mengeluh kondisi internet yang tidak ada? Begitu Pak. Ya, baik. Mohon dijawab dulu Pak secara singkat karena masih banyak pertanyaan yang agak masuk. Banyak nih. Boleh, singkat aja. Betul, ini saya udah baca itu sih. Ini pertanyaannya betul, dan sebetulnya sudah dijawab juga dalam pertanyaan itu. Betul. Ya. Jadi pertanyaan itu sudah mengandung jawaban. Mengapa? Ya memang bangsa kita ini atau negara kita itu adalah negara yang tidak mudah lah untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan, apalagi terkait dengan kita menginjak atau kita mau masuk ke dalam era 4.0. Ya. Kendalanya ya kendala jarak, kendala tidak meratanya pendapatan atau teknologi tidak meratanya ekonomi, tidak mendapatnya kepintaran gitu ya. Ini sebetulnya jawabannya kalau kita amati. Ya maaf, saya bukan soal politis ya. Presiden kita Pak Jokowi ini menemukan pola di mana misalkan mengapa PON sekarang berani di Papua. Nah ini bagian daripada jawaban sebetulnya. Ya. Nah cuma juga ada sementara pihak yang mengatakan wah itu nanti kalau sudah PON pasti kosong kok. Mengapa bikin jalan raya menghubungkan antara ini dengan ini, itu nanti juga kosong. Nah inilah yang harus dirubah Pak. Jadi mencari peluang itu ya kita berani membuka dulu ya. Setelah membuka nanti dibiasakan dan barulah dibuat aturan-aturan atau kebijakan publik. Nah ini kebijakan publik itu harus bisa menggambarkan atau bisa menjawab ya berbagai hal tentang hal-hal tadi. Jadi kalau yang ditanyakan Pak Baruni ya, itu benar bahwa kita tuh jauh Sabang Merauke, bangsanya berbeda-beda, etik berbeda-beda. Tapi ternyata juga bisa dijawab. Cuma memang memerlukan modal yang tinggi, tetapi di samping modal yang tinggi, yang paling penting itu adalah kesamaan visi dan kesamaan kesamaan mimpi ya. Nah soal nanti berangkatnya berbeda ya pasti berbeda, tapi kan lama jadi secara keseluruhan. Jawabnya itu Pak. Jadi memang abstrak sih ya.
betul yang dikatakan itu, tapi kita harus mencoba seperti itu dan sekarang sudah mulai dicontohkan. Ya, banyak hal lah. Barangkali itu saja dari saya. Ini bukan politik ya, tapi saya mencari logika saja. Ya, logic thinkingnya adalah seperti itu. Kalau kita hanya masalah yang nggak akan jadi lah. Barangkali itu. Betul. Ya, terima kasih Pak Supandi. Apakah sudah terjawab Pak Besana Butar-Butar? Ada pertanyaan lagi Pak. Ini kepada Pak Supandi. Saya belum buka buat Bu Ira nih. Masih banyak. Pertanyaannya, Pak, budaya merupakan ciptaan yang dapat diubah dari Pak Barani Sihite dari First Hand Organic Food, PT Organic Food. Budaya merupakan ciptaan yang dapat diubah oleh masyarakat itu sendiri melalui suatu perencanaan maupun tidak. Namun proses perubahan itu memerlukan kesiapan sumber daya manusia yang mau berubah dengan beradaptasi, asimilasi, dan sebagainya. Pertanyaannya Pak, bagaimana sih peran setiap stakeholders untuk membuat budaya industri revolusi 4.0 menjadi norma dalam interaksi sosial di setiap aspek kehidupan? Mungkin Mbak Ira bisa bantu jawab juga? Silakan. Menarik ya. Sebenarnya sedikit aja Mbak Ira ya. Ini menarik sekali. Ya. Jadi betul. Peran stakeholder nih Pak. Jadi budaya itu bukan bisa dirubah, Pak, tapi bisa bergeser sesuai dengan kondisi dan faktor-faktor eksternal, ya. Tetapi budaya pokoknya itu yang paling sulit, ya. Setiap budaya itu pasti ada core budaya, core culture-nya. Misalkan core culture kita itu sebenarnya bangsa kita tuh mudah digerakkan, tetapi mudah dipecahkan, ya. Mengapa bangsa kita dijajah 350 tahun? Itu karena Belanda itu mempelajari bagaimana sifat etnik antar etnik yang banyak, ya, itu diatur sedemikian rupa kita itu lebih mudah dengan iming-iming, ya. Dan ngomong-ngomong, tadi yang dikatakan Pak Barani, nah ini Pak Barani harusnya mendapat ini karena pertanyaannya paling banyak saya bisa. Iya. Ya, nanti ini dapat pertama kali nih Pak, mungkin dapat voucher kali ya. Gambaran itu harusnya lebih dari voucher itu, ya. Jadi gini Pak, ya, budaya Barani bisa bergeser sesuai dengan keadaan dan itu berkembang. Nah, sadar atau tidak, tadi saya sudah sampaikan bagaimana tentang budaya digitalisasi atau budaya K3, budaya mana. Jadi sebetulnya itu kan budaya yang diinginkan. Bisa dibentuk seperti apa? Yaitu melalui pendidikan, kemudian melalui contoh, dan bangsa kita sebetulnya lebih mudah menyerap kalau diberikan contoh. Itu kelebihannya bangsa kita. Jadi lebih mudah mencontoh dibandingkan dengan pelajaran. Jadi sebaik-baiknya makanya di perusahaan itu harus diciptakan ya polanya, bukan lagi pola atasan bawahan, tetapi pola orang tua dengan keluarga. Tapi jangan dengan anak, jadi ada kemitraan. Jangan memberikan batas-batas yang orang itu merasa, wah, saya takut. Nah itu rasa takut itu diubah menjadi rasa bagaimana ya berbagai hal untuk menjadi budaya. Misalkan di K3 aja, ini saya sedang mengembangkan budaya K3, di mana saya menerapkan budaya K3 ini, K3 asik ya saya sebut di sini. Saya juga dengan anak-anak milenial. Nah itu kita mencoba. Jadi kita misalkan ya, yang bisa mengut sampah yang tidak disengaja, itu bukan hanya pencitraan, tetapi itu dilakukan bersama dan kalau enggak mungut itu kita harus ada budaya malu. Nah demikian juga budaya 4.0. Ya kalau enggak mau belajar, malu. Nah rasa malu itu ditumbuhkan menjadi rasa tanggung jawab. Kalau itu enggak terjadi, ya sampai kapanpun agak sulit, Pak. Nah, sekarang dengan media sosial yang seperti media seperti ini, hati-hati juga bagaimana kita, nah itu contoh tuh di situ. Ya. Jadi seorang pimpinan itu jangan mudah nge-share sesuatu yang belum jelas. Nah, sehingga anak buahnya tidak usah diperintahkan, kamu jangan diancam misalkan siapa yang nge-share ini akan sanksi segini-gini, bukan itu. Contohkan dulu dari atas. Karena kita punya budaya mencontoh yang sangat bagus. Ya, sekalipun itu ada unsur-unsur feodalisme atau apa, tetapi itu yang bagus mengapa tidak?
Jadi di mix di dalam keadaan keseharian. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Silakan Bu Ira ditambah Bu Ira. Sudah, Bu Ira, apakah mau menambahkan? Saya rasa sudah lengkap. Intinya sedikit dari saya, mulai dari diri kita sendiri dulu, Bapak. Jadi karena kan budaya terbentuk dari collective behavior ya. Jadi collective behavior kalau kita nunggu orang lain mulai dulu, jadinya kan nggak mulai-mulai. Jadi nunggu pemerintah dulu nggak mulai-mulai. Jadi selalu selalu mulai dari yang terkecil yang bisa kita lakukan gitu, dari komunitas terkecil ya. Dan memang perilaku kolektif di Indonesia juga sangat baik. Makanya kalau Bapak dan Ibu lihat gitu ya, kalau orang baru buka restoran biasanya tuh ngantrinya panjang gitu. Saya pikir apakah kadang-kadang orang disuruh ngantri ya supaya nanti orang restoran yang ngantri yuk kita coba gitu. Jadi itu menarik. Jadi kalau misalnya sudah dicontohkan tadi Pak Supandi sudah bilang, insya Allah kita bisa membentuk. Mute Mbak Ira, mute ke mute. Sorry. Oke. Iya, itu aja Mbak Dia saya rasa. Ya. Terima kasih Pak Barani. Nanti yang lain saya bacakan juga. Pak Barani juga terbanyak nih. Terima kasih Pak, partisipasinya luar biasa sekali. Banyak sekali statement juga dari Pak Barani yang diinfo ke kami seperti itu. Kemudian saya ingin bacakan dulu dari Pak Asari dan Pak Asari dengan Pak Eka. Sebenarnya ini tadi sudah ditanyakan ya Bu Ira, kalau nggak salah ini tadi kita sudah bicara. Izin bertanya Bu Ira, apakah Indi 4.0 memberikan panduan mengenai metode atau tools untuk mengukur kesiapan suatu organisasi dalam Indi? Atau apakah mungkin EGS sudah menyusunnya sehingga memudahkan kita mengukur, menilai, dan meningkatkan nilai Indi? Terima kasih. Kemudian Pak Eka di sini juga ada, jadi sekalian saja nih, ya Mbak Ira, saya borong. Boleh. Izin konfirmasi aja, apakah maksudnya indikator dan tools ini dapat dipakai untuk mengukur dan menilai kesiapan kita untuk Indi 4.0 dan dapat juga diterapkan di perusahaan ya? Menarik Bu untuk kami ajarkan lebih detail mengenai hal ini. Terima kasih Pak Eka, monggo dijawab Bu Ira. Sudah terjawab tadi ya, kita udah sharing juga EGS punya tools apa ya Bu Dila ya. Jadi tentu saja sangat bisa diterapkan. Bahkan sebenarnya memang sejak ini kan HR activity ya, atau HR sistem yang sudah berjalan gitu. Tinggal nanti disesuaikan dengan kebutuhan karyawan dan kebutuhan perusahaan, dan juga nanti relevansinya terhadap kesiapan untuk mengimplementasikan Indi 4.0 ini, Pak Eka. Ya, betul. Apakah bisa dipakai beberapa pilar atau hanya satu pilar gitu, atau beberapa pilar yang mungkin bisa diterapkan ya untuk menerapkan Indi 4.0 ini gitu ya Bu Ira ya? Betul. Kurang lebih begitu. Ya, sudah terjawab Pak Eka? Pak Ekanya mana ya? Ya, mungkin sepertinya Pak Eka makan siang. Pak Eka ini dipanggil-panggil kok ngilang ya? Waduh, pertanyaan banyak banget nih tools. Kayaknya ingin menerapkan tools nih. Banyak sekali, ada 40 tools. Kemudian pertanyaan Bu Ira dari, nanti saya ke Pak Supandi kembali. Ini dari Pak Ashari RG, dari PT Clean. Ibu Ira, people KPI soft skill kah? Bu Ira, people KPI soft skill kah? Bagaimana cara mengukurnya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Bu Ira dianggap people KPI untuk soft skill, begitu. Tolong Bu Ira, silakan. Oke, jawabannya seperti ini Pak Syari. Cara mengukurnya melihat seberapa sering perilaku itu muncul. Ya, jadi kalau misalnya di rating itu apakah tidak pernah, jarang atau kadang-kadang gitu, sering dan selalu. Jadi kalau misalnya Bapak ingin melihat tingkat kedisiplinan waktu misalnya ya yang menjadi people KPI, maka nanti perilaku yang muncul itu frekuensinya seperti apa, seberapa sering ya. Itu bisa dinilai seperti itu kurang lebih Pak. Jadi bisa tangible penilaiannya ya nanti. Tentunya ini perlu data-data pendukung ya seperti tadi presensinya, monitoringnya, seperti itu. Gitu Mbak Dia. Pak Ashari, apakah sudah terjawab? Lagi makan siang. Kayaknya lagi bobok. Oh ada. Terima kasih Bu Ira. Ya. Itu kan itu semua kan ini ya soft skill ya, bentuk soft skill ya. Betul.
Kalau soft skill kan ngukurnya biasanya rada susah tuh. Kejujuran misalnya, gimana kita ngukurnya ya? Kedisiplinan itu mungkin dengan presensi bisa ya. Lalu kedisiplinan, kejujuran, satu lagi ada misalnya semangat ya, tahan banting misalnya. Itu kan soft skill semua. Leadership, leadership itu soft skill juga. Ngukurnya gimana itu, Bu? Saya rada susah tuh ngukurnya tuh. Perilakunya diterjemahkan dalam perilakunya dulu, dalam Pak. etika, Pak, dan attitude metrik ada sih sebenarnya. Betul. Jadi kalau Bapak bicara leadership itu apa? Misalnya efektivitas komunikasi bisa dinilai apa? Seberapa efektif meetingnya? Gitu. Ukurnya gimana tuh kemampuan komunikasi? Iya. Jadi misalnya Asari main ke tempat saya ada Pak metriknya. Itu Pak. Boleh tuh. Saya sudah terapkan juga di perusahaan kita EGS. Jadi komunikasi yang baik contohnya Bu Ira lah. Betul, ya. Salah satu. Dengan senang hati, Bu, nanti saya ngajak Pak Supandi lah. Boleh, atau kontak langsung dengan Ibu Ira ya. Tapi siap. kami pun terus mungkin sedikit saya tambahkan. Ya, silakan Pak Supandi. Yang Bu Ira. Itu hal-hal yang sering berulang, itu juga menggambarkan. Jadi misalkan kesalahan berulang, nah itu kita sudah bisa menilai, menjudge orang itu seperti apa gitu. Ya. Itu keberulangan yang terus menerus, waduh, jangan-jangan ini ya memang sudah bisa dibenerin gitu. Ya, dibina atau dibinasakan gitu berarti apa? Ya memang nggak semudah ini ya, hard skill ya. Kalau hard skill kan semua bisa terukur ya. Ukurannya kalau beda. Soft skill mungkin parameternya rada lebih detail lah gitu ya. Betul. Oke. Biasanya ibu-ibu lebih ini Pak. Lebih teliti ya Pak. Oh Pak Jack-nya kan. Yang harus menilai ibu-ibu itu. Betul Pak. Saya lebih teliti. Jadi untuk people think guy itu biasanya ibu-ibu aja ya Pak ya. Ibu-ibu detailnya dalam masalah uang juga Pak kalau itu. Oke, lanjut. Baik Pak Selamat siang Pak. Kalau boleh saya silakan. ngasih masukan satu. Boleh, ini dari Pak Jack, salah satu direktur kami juga. Kan Pak Jack. Halo, selamat siang semuanya, Pak Senior. Selamat siang Pak Jack. Ya. Selamat siang. Pertanyaan Silakan, tadi Pak, mengenai ditambahkan. penilaian kompetensi yang bersifat soft skill. Ya. Dari pengalaman saya di beberapa kali perusahaan NMC itu, memang nggak bisa langsung dinilai. Kayak tadi misalnya contoh saja kejujuran, keberanian, dan seterusnya tuh nilainya nggak ada 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi bisa saja dibuat pakai presentasi, tetapi kita kasih soal, kita kasih ujian yang sifatnya berupa kasus-kasus tertentu gitu, di mana kemampuan dia untuk pertanyaan itu memunculkan misalnya aspek kejujuran, aspek keberanian dan seterusnya. Karena saya pernah dites model-model seperti itu. Gitu. Jadi itu ada orang-orang psikologi mestinya paham betul soal yang ini nih. Cara menilainya seperti apa, itu bisa kita pakai. Gitu. Berarti itu lebih itu aja Pak Asari mungkin penilaiannya. Berarti ya baru kerja nggak bisa dalam 3 bulan masa percobaan nilai nggak bisa. Saya Saya dulu bisa. waktu konsultan saja diberi waktu 6 bulan untuk menampilkan bahwa nggak peduli Jakarta itu macet misalnya, saya bisa jam 8 di sana. Gimana caranya? Itu diuji 6 bulan. Karena kan sebagai konsultan harus bepergian kemana-mana gitu ya. Dan itu nggak bisa satu itu nggak bisa berpura-pura ya Pak Jack ya. Betul. Ya bukan. Nggak Tidak bisa. ada alasan Pak Azari. Dikasih soal-soal yang bersifat assessment memang. Saya kira gitu Pak. Begitu saja, terima kasih. Berarti Terima kasih Pak Jack. Iya, Pak Jack masukannya luar biasa. Bu Dila, silakan. berarti silakan. nanti Pak, tadi karena Bapak menanyakan itu soft skill di KPI ya. Tentunya kalau pada KPI itu bagian dari performance management ya. Jadi makanya tadi jawab saya adalah seberapa sering perilaku itu muncul dan itu harus di rating. Karena performance appraisal nanti ujungnya adalah rating. Nah, tadi terima kasih tambahan dari Pak Jack bahwa kalau misalnya perlu data pendukung, tentunya ada assessment tertentu Pak untuk mengukur soft skill seperti ini. Ya, tapi tentu saja hasil assessment ini bisa dilihat juga konsistensi perilakunya muncul atau tidak. Balik lagi ke jawaban saya yang tadi itu. Begitu Pak, kurang lebih. Ya, terima kasih Bu Ira.
Terima kasih Bu Ira, Pak Jack yang sudah ditambahkan dan Pak Supandi. Luar biasa ya contoh-contohnya. Jadi sudah jelas. Karena sudah guru kita juga ini Pak Jack ya. Jadi itu masternya itu master itu. EGS sudah disiksa sama kalian berkali-kali Pak, bertahun-tahun soal kompetensi Pak. Curhat nih Pak Jack, curhat. Hajar terus Pak. Jangan terus curhat dong Pak. Ini partner saya yang paling setia Pak, udah 12 tahun sama saya. Partner saya yang paling setia. Terima kasih, sudah jelas ya Pak Asari. Kemudian ada pertanyaan lagi nih buat Pak Supandi, mungkin mau ditambahkan dengan yang lain. Silakan teman-teman kalau mau aktif atau ada saran atau masukan atau mungkin tambahan, silakan langsung tanya jawab aja seperti Pak Jack, angkat tangan. Dari Pak Burhanuddin Hafid, PT Semen Bosowa Maros. Seperti kita ketahui di Indonesia, masih banyak masyarakat yang belum terserap di dunia kerja. Apa tidak akan menjadi bumerang, Pak, bagi bangsa Indonesia sendiri? Makin banyak pengangguran. Nah, pertanyaan Pak buat Pak Supandi, mohon, monggo dijawab. Ya, begini Pak. Rasanya ini susah ini. Memang kalau 1 tambah 1 2. Iya betul. Ya, tetapi tidak demikian halnya di dalam kita mencoba mengembangkan suatu tatanan yang punya nilai. Makanya kita menjabarkan keilmuan itu tidak putus tahap demi tahap. Tapi kita harus sudah melihat dampak dan segala macamnya. Tadi disebutkan dalam uraian saya. Ya, 4.0 itu secara sains dan teknologi itu adalah mengubah ya yang sangat luar biasa dari kelambatan menjadi cepat, ketepatan juga teratur tercapai. Nah, terus kemudian ya berarti kan kayak misalkan di bank ya, memang sekarang itu ya tidak di jalan tol kan sekarang tidak perlu ada orang lagi. Itu salah satu. Kemudian di bank ya teller itu pasti udah nggak perlu lagi. Ya tetapi namanya manusia kan diberikan satu kesempatan. Ketika mereka misalkan sudah mengenal budaya digital, ya dia akan bisa segala macam juga Pak. Jadi jangan membayangkan ambigo. Artinya begini, membayangkan pekerjaannya kayak pekerjaan sekarang, tetapi dengan teknologinya yang baru, beda Pak. Kita harus punya keyakinan manakala di tempat yang baru itu orang terangsang kayak saya sekarang. COVID-19 itu banyak industri rumahan yang malah bertebaran dan laku. Restoran-restoran yang dulu besar itu mungkin lebih berpikir, atau restoran-restoran sekarang mempunyai 2 layanan. Layanan takeaway atau kiriman dan layanan makan di situ. Tetapi bagi mereka yang tidak mengikuti zamannya, maka otomatis hanya menyediakan di tempat, itu akan berkurang. Nah, ini artinya apa? Terciptanya sistem kerja baru. Tetapi jangan membayangkan bahwa kerjanya itu harus hanya di satu restoran. Demikian juga di pabrikasi. Jadi ya memang yang membuat sulit kita itu tidak salah sih berpikir. Kalau sudah 4.0 berarti orang kurang. Ya di situ. Tapi nanti akan terbuka lagi peluang-peluang lain yang memang harus dikembangkan dan diimprove. Barangkali itu jawabannya, Pak. Betul. Ya. Apakah sudah terjawab, Bapak? Terima kasih, Pak. Ya maaf ya Pak, ya nanti kita Pak bisa Burhanuddin Hafiz, gitu. Terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Jadi memang kekhawatiran itu pasti muncul ya Pak ya. Ya. Karena memang semua sudah digantikan oleh teknologi, ibaratnya seperti itu. Bagaimana kita sendiri gitu kan. Nah, tadi sudah dibahas justru itu, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus berpacu agar kita juga tidak terkalahkan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Burhanuddin Hafiz. Kemudian ada pertanyaan dari Burhanuddin Hafiz lagi nih Pak. Dari PT Semen, dari Pak Burhanuddin. Oh ya, oke. Apakah ini sudah ada ISO-nya? Gitu. Nah, ini yang mau jawab siapa nih Pak? Pak Supandi atau saya dulu? Jadi Pak Burhanuddin, sebenarnya saya jawab sedikit ya Pak Supandi, bahwa ini berbeda dengan ISO gitu ya. Tapi
itu adalah salah satu berbeda standar lah, intinya seperti itu. Tapi untuk menerapkan INDI, salah satu tools atau salah satu parameter atau indikator yang mungkin harus untuk mencapai nilai tertentu adalah salah satunya perusahaan itu sudah menerapkan ISO 9000. Jadi ISO 9000 dianggap sebagai fundamental dari standar seperti itu. Tapi apakah sama gitu? Apakah sudah ada ISO-nya gitu? Belum ada, Pak. INDI belum ada ISO karena INDI is different dengan ISO seperti itu. Mungkin Pak Supandi mau menambahkan atau mungkin nanti ya Pak, ketika nanti tiba-tiba INDI mau diambil sama ISO menjadi INDI ISO, is oke juga. Nggak ada. Bisa saja Pak Burhanuddin, bisa aja kemungkinannya gitu. Jangan mengandai-andai dulu lah. Ya. Yang jelas bahwa ISO itu kan norma-norma yang dibuat untuk part by part. Sementara INDI itu adalah konsep umum. Nah, jadi konsep umum itu pasti menggunakan standar-standar atau norm-norm yang untuk melaksanakan INDI itu perlu misalkan ya ada 9001, menyangkut lingkungan sudah ada 14.000, terus dan lain-lainnya. Jadi bukan nanti ISO akan INDI menjadi ISO, tetapi INDI adalah menjadi pengguna user daripada ISO. Begitu, Pak. Ya. Jadi sudah beda-beda anunya, beda lahirnya. Ya. Jadi, salah satu indikator yang bisa digunakan ya Pak ya untuk menilai bahwa ini itu menjadi lebih baik ketika memang si perusahaan sudah menerapkan fundamentalnya dulu. Sistem atau ibu dari semua sistem adalah si ISO 9000 sebagai standar sistem manajemen mutu gitu. Betul. Mungkin ada yang mau menambahkan? Pak Jack mungkin atau Pak Asyari? Sudah cukup? Untuk silakan, yang Pak. Sudah saya masukkan satu, untuk yang sudah menerapkan ISO, terus memasuki INDI 4 tentu lebih mudah. Karena sudah punya sebagian toolsnya, itu 80% sudah punya toolsnya, tinggal nanti begitu memasuki INDI 4, ada mungkin spesifik tools yang diperlukan, misalnya tadi di kompetensi begitu ya. Kalau itu kantor-kantor pemerintahan biasanya sudah punya peraturan perundangannya kan. Tapi kalau yang dunia industri swasta, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, yang belum perlu dibuat spesifiknya begitu ya. Jadi lebih mudah kalau sudah punya ISO. Jadi bukan berarti ini nanti jadi ISO, karena ini itu memang milik Indonesia, bukan milik yang lain. Demikian, Pak. Iya, betul. Baik, terima kasih Pak Jack atas penambahannya. Itu Pak Burhanuddin Hafid, apakah sudah sedikit mencerahkan Pak? Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Pak Burhanuddin ini aktif juga ya. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan selanjutnya. Teman-teman silakan yang mau raise hand langsung ya. Bertanya, diskusi saja mumpung ada narasumbernya. Bu Dila dan Pak Jack dan narasumber, apakah sudah ada SOP untuk persiapan SDM menuju industri 4.0? Agak-agak mirip. Apa saja key success factor bahwa program tersebut berjalan baik? Ke negara mana sebaiknya melakukan benchmarking yang sudah berhasil mempersiapkan SDM ini? Mohon pencerahannya. Mungkin ini bisa dari teman-teman Pak Supandi dari Jebenet, Pak Salim atau lain mungkin bisa membantu juga gitu, silakan. Atau dari Ibu Ira? Ya, coba tadi Pak Salim katanya mau ini juga dari sisi dimensi pemerintahan. Ya, bagaimana Pak Salim? Dalam rangka inovasi itu seperti apa? Silakan Pak Salim. Masih ada Pak Salim? Pak Salim kayaknya barusan WA, dia lagi ini Pak meeting dengan Jepang gitu, jadi mungkin baru ikut sekitar 13 menit lagi lah, mungkin 15 menit lagi. Gitu. Jadi mungkin Pak Supandi bisa jawab atau bisa jawab dengan Pak Rahid, silakan. Oh Pak Salim nggak bisa buka mic katanya karena memang lagi meeting. Ya. Oh iya. Silakan Pak Supandi mungkin dijawab, apakah sudah ada SOP untuk persiapan SDM menuju industri 4.0? Kalau SDM, SOP-nya tadi Pak sudah disusun sebenarnya SOP-nya di EGS gitu ya. Kami sudah mempersiapkan Pak untuk Indi 4.0 Pak Tony.
kami belum launching memang karena banyak sekali tools yang kami gunakan gitu ya. Jadi nanti setelah launching kita akan ada lagi informasi mengenai hal ini. Dan kebetulan juga untuk Indi sendiri memang baru bergema tuh sekarang ya Pak Supandi ya. Setelah meskipun sebenarnya sudah 2018 sehingga mungkin orang tidak aware terhadap itu aja. Kemudian apa saja key success factor bahwa program tersebut berjalan baik? Ke negara mana sebaiknya melakukan benchmarking yang sudah berhasil mempersiapkan SDM ini? Mohon pencerahannya Pak Supandi, terima kasih. Baik. Sebentar, ini ada tipuan dari Pak Salim. Ada apa? Sebentar. Halo, ya. Woi. Oh, sebentar. Coba jangan di-mute, Pak Salim mau ngomong katanya. Halo. Pak Salim mau siap. Oh, jangan sudah di-unmute, Pak. Sudah di-unmute. Kami tidak meng-unmute, ya. Ya, sudah Pak Salim, coba mungkin problems lagi dari sana. Dari Pak Salimnya yang unmute. Gini aja, kalau dari saya sih terus terang saja, Indi itu memang sudah dipersiapkan berbagai hal. Kemudian tadi ada pilarnya, ada segala macamnya, itu adalah penyiapan untuk bagaimana kita menerapkan dan melangkah ya sampai ke titik di mana ya penilaian tadi lah, kita berada di titik mana. Misalkan perusahaan ini seperti ini, perusahaan ini seperti ini, seperti itu. Nah, ada hal-hal lain dalam Indi itu sepenuhnya betul-betul dipersiapkan untuk kita masuk di situ. Dan penggunaannya tadi betul juga bahwa tidak terlepas juga daripada ISO, karena ISO sudah ada. Jadi kita memanfaatkan yang sudah tersedia. Misalkan ya, ketika perusahaan mau 4.0, ya tentunya SMAP harus jalan, Pak. Sistem manajemen anti penyuapan harus jalan. Tetapi tidak mungkin kita menjalankan SMAP kalau kita tidak ada risk management. Nah, jadi keterkaitan itu adalah dibentuk dan dibangun. Itu seperti itu. Seperti persiapannya ada. Nah, contoh misalnya, yang saya lihat, misalkan ya kalau Schneider dan segala macam udah jalan memang ya. Nah, kalau di dalam negeri itu juga termasuk misalkan PKT ya, Kalimantan Timur. Itu tahun 2019 ya, 2019. Inovasinya itu betul-betul dijadikan satu gelar ya, semacam bagaimana berlomba setiap divisi, setiap departemen itu. Aku ngomong dulu. Nah, udah bisa Pak Salim? Ya. Udah bisa, alhamdulillah. Ya, kami tidak unmute soalnya Pak. Jadi saya masih kasih contoh bahwa PKT itu sudah menghasilkan ada sampai 150 inovasi. Nah, jangan membayangkan bahwa inovasi itu adalah sesuatu bentuk fisikalnya. Misalkan bagaimana cara memindahkan barang lebih cepat, bagaimana cara memilah, tapi itu semuanya digital. Jadi adalah contoh-contoh yang sudah berhasil. Tapi memang publikasi itu ya kita juga kalau nggak masuk di situ, kalau saya tidak jadi juri SNI Award, saya nggak tahu, Pak. Nah, dia menyampaikan karena kebetulan saya jadi juri SNI Award, ya kita, alhamdulillah gitu. Ternyata memang dengan dipolakan tadi yang saya sebutkan adalah environmental climate, jadi dia diciptakan di situ untuk orang berlomba. Ya, bukan soal bagus tidak bagus, tetapi bagaimana semua efisiensi, efektivitas itu dicapai. Barangkali itu contohnya. Nah, saya minta bantuan nih adik saya nih Pak Salim. Silakan Pak Salim, ditambahkan Mas Salim. Ya, Pak Salim. Jadi tadi mengenai tadi kaitannya dengan ISO itu tadi benar yang disampaikan bahwa Indi 4.0 dengan ISO itu sesuatu yang berbeda. Ya. Jadi kalau Indi 4.0 itu adalah suatu tools ya yang dibuat oleh Kementerian Perindustrian untuk mengevaluasi, menilai ya kesiapan dari industri di Indonesia dalam memasuki era industri 4.0. Ya kan itu tadi sudah dijelaskan ya hari ini ya dari pagi sampai sore ya. Dan
tepat sekali ya, salah satu acuan atau kemudahan untuk menilainya adalah ya dari perusahaan itu sudah menerapkan ISO apa tidak. Itu salah satu caranya. Tapi masih ada yang lainnya yang dilihat ya, termasuk dari kesiapan teknologinya, IT segala macam. Itu nanti akan dinilai secara total dari rata-rata, nanti poinnya itu berapa. Dari informasi yang saya dapatkan, rata-rata untuk industri Indonesia ya, yang telah dievaluasi menggunakan INDI 4.0 itu ya sayang sekali itu masih di kisaran 2 poin sekian lah ya. Ya. Jadi jangankan 4.0, 3.0 aja belum dicapai rata-ratanya. Tetapi kita tidak usah berkecil hati karena ya kebijakannya Pak Jokowi ini ya, kan Pak Jokowi ini kan termasuk out of the box ya, kita harus akui ya. Ya kita tidak usah melewati 3.0, tapi langsung loncat ke 4.0. Ya, salah satunya adalah yang melalui tadi itu INDI 4.0. Untuk mengenai SOP apakah sudah ada atau belum, sampai saat ini Kementerian Perindustrian itu telah mengusulkan 2 buah SKKNI ke Kementerian Tenaga Kerja terkait dengan industri 4.0 ini. Dan alhamdulillah Menteri Tenaga Kerja sudah menandatangani 2 SKKNI ini, dan alhamdulillah juga untuk SKKNI yang kedua itu kami dari Indonesia Japan Business Network masuk di dalam tim penyusunannya. Ya. Nah, SKKNI yang pertama itu adalah terkait dengan manajer transformasi dan digital engineering. Ya. Nah, kemudian SKKNI yang kedua adalah terkait dengan produksi ramping atau yang bahasa Inggrisnya disebut dengan lean manufacturing. Ya. Dan saya informasikan juga pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian dan pemerintah Jepang melalui Lexer Research Incorporation yang bekerja sama juga dengan IJBNet, dan juga IJBNet ini di dalamnya pasti ada PT EGS ya, itu akan bekerja sama ya dalam menyelenggarakan program pelatihan yang disebut dengan Lean Monozukuri for Making Indonesia 4.0 ya, atau disingkat dengan LEMI 4.0. Nah, LEMI 4.0 ini sudah mengakomodir 2 buah SKKNI tadi. Di dalamnya sudah ada semuanya. Nah, ini nanti kita akan kembangkan, nanti IJBNet bersama IGS ya ke depan akan lebih sibuk lagi ya untuk mengenalkan dan memberikan pelatihan ya, baik itu ke dunia akademis seperti politeknik, karena nanti dari dunia akademis ya, dosen-dosen atau mahasiswanya itu diharapkan bisa menjadi instrukturnya, asesornya, segala macam. Nah, dan juga pelatihan untuk industrinya itu untuk supplier level 2, 3, segala macam. Nanti ini kalau sudah berjalan, kemudian keseimbangan keduanya ini bisa diperoleh dengan bagus, diharapkan ini akan mendorong ya perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya untuk industri level 2 dan 3 ya, itu bisa lebih siap dalam memasuki industri 4.0. Ya. Dan alhamdulillah di dalam program ini pemerintah Jepang melalui JICA itu telah memberikan bantuan berupa alat peraga beserta peralatan untuk mempelajari tentang IoT dan lain sebagainya yang ditaruh di STMI Politeknik Jakarta di Cempaka Putih, dan satu lagi diletakkan di Pusat Inovasi dan Digitalisasi Industri 4.0, disingkat dengan PD 4.0 atau Innovation Center ya, yang terletak di di Permata Hijau. Permata Hijau. Ya, gitu. Nanti mungkin akan kita informasikan ya selanjutnya mengenai hal ini gitu ya, bersama dengan JBNet, EGS dan JBNet untuk bisa memfasilitasi terkait pelatihan ini, begitu ya Pak Salim ke depannya. Ya. Jadi intinya mau tidak mau kita itu harus menerima adanya industri 4.0 ini. Karena kalau tidak,
ya negara yang akan menerima, yang akan mendapatkan orderannya seperti Thailand, Vietnam segala macam gitu loh. Padahal Indonesia kan memiliki demografi yang bagus kan. Anak-anak mudanya banyak, generasi milenialnya banyak. Lah ini kan harus dimanfaatkan begitu loh. Betul. Ya. Betul. Terima kasih Pak Salim, informasi yang sangat menarik sekali gitu ya. Apakah Pak Burhanuddin sudah terjawab? Kayaknya terjawab semua ya Pak. Bahkan sudah menginformasikan akan memberikan pelatihan terkait dengan dosen-dosen gitu ya, guru mungkin ya, untuk bisa bekerja sama mensukseskan program INDI 4.0 ini gitu. Jadi pemaparan yang cukup bagus sekali Pak. Terima kasih, nanti mungkin bisa menghubungi kami akan menginformasikan untuk kegiatan selanjutnya begitu. Kita lanjutkan, habis ini kita tutup acara hari ini gitu ya. Apakah ada dari teman-teman yang mau bicara sebelum saya izin lagi nih menginformasikan terkait dengan Pak Sibarani lagi nih. Pak Sibarani cukup kayaknya dapat hadiah motor ya Pak Sibarani ya. Izin bertanya kepada kedua pemateri, Bapak Supandi dan Ibu Ira, bagaimana karakter masyarakat kita secara individu dalam kelompok tentang perubahan sosial kaitannya dengan fenomena perubahan teknologi digital yang menjadi tools ketika berinteraksi dalam setiap lingkungan sosialnya. Sebenarnya tadi sedikit sudah disampaikan sih, tapi silakan Pak Supandi. Yang ini kita itu kita jangan melihat bangsa lain ya. Bangsa kita ini punya banyak hal yang positif. Nah, ketika menerima hal yang baru, itu juga sangat tergantung dari kelompoknya atau masanya, itu bagaimana menciptakan orang itu senang gitu saja sebetulnya. Orang Indonesia itu dikasih senang sedikit aja kumpul kok gitu kebersamaannya. Nah demikian juga di perusahaan juga yang penting itu kita bagaimana memberikan keyakinan bahwa dengan 4.0 itu akan memberikan gambaran dan kemudahan untuk kita. Jangan ditakut-takuti. Oh saya gaptek ya, nggak bisa kalau gitu. Ajarkanlah sesuatu. Karena gini, menangnya Jepang itu karena gambar, mangga ya. Kemudian menangnya Korea itu tiba-tiba budayanya maju. Itu karena apa? Karena komik. Jadi dari game dulu dikembangkan sehingga orang tuh happy. Nah ketika happy menjadi habit, ketika habit ya habit yang positif ya masuk di dalam 4.0. Sebenarnya itu. Jadi kita jangan merasa bahwa waduh bangsa kita kok susah. Ya sebetulnya susah itu karena kita selalu menilai ketika mau jalan, belum jalan, wah di sana ada sungai. Udah ketakutan duluan Pak. Nah, ketakut duluan dan ditakut-takuti. Ada juga orang yang senang menakut-nakuti. Nah itu. Nah kalau kita bersama berkolaborasi itu akan hilang dan kita berani. Ya berani berbuat, berani berinovasi. Ya anak-anak muda lah. Ini pengganti saya ini kan harus sudah siap dan kelihatannya sudah siap. Jangan takut. Banyak orang-orang kita diakui kehebatannya. Betul. Terima kasih. Terima kasih Pak Supandi. Bagus sekali Pak jawabannya. Mungkin ada Bu Ira mau menambahkan? Bu Ira mungkin mau menambahkan? Biasanya Pak Sibarani akan puas kalau perempuan yang memberikan jawaban gitu ya. So, Pak Barani tadi tuh senyum terus dia soalnya kalau Bu Ira bicara ini. Silakan Mbak Ira mau mungkin menambahkan. Mbak Ira masih di unmute? Masih di mute? Bu Ira kenapa masih di mute ya? Bu Ira, dengarkah? Oke Bu Ira, silakan. Mungkin mau menambahkan? Sudah? Ada problem kah? Oke, ada problem. Oke, kalau begitu saya Pak Barani kayaknya sudah oke Pak Barani. Dari Pak Supandi sudah cukup ya menjelaskan mengenai hal itu. Baik, mungkin ada teman-teman. Oke, Pak Salim, silakan. Jadi mau menambahkan tadi yang disampaikan Pak Supandi, kita tidak usah kecil hati ya mengenai wah ini kita udah tertinggal jauh, nggak usah kecil hati. Buktinya
negara-negara maju ya seperti Jerman, Singapura, Jepang, Korea segala macam itu pada datang ke Indonesia ingin menawarkan program 4.0-nya. Ya, betul. Karena Indonesia dikenal Pak pinter-pinter, Pak. Artinya apa? Indonesia untuk menjalankan, ya betul, kreatif. Ya. Kreatif, Pak. Kreatif mencontek mungkin. Oh, bukan ya? Kreatif. Oh, mencontek Pak. itu sangat kreatif potensi, sekali. Bu. Potensi makanya, Pak. Jepang tuh majunya karena mencontek loh, Bu. Mencontek tuh. Betul, Pak Asari, betul sekali. Terapkan modifikasi ya, Pak ya, modifikasi, contek, modifikasi. ATM. ATM, betul. Mereka nyontek dulu, baru modifikasi. Iya, nyontek dulu. Pasti begitu ya, Pak ya. Kemampuan mencontek nggak gampang, Bu Dila. Ya. Betul. Ini kayaknya Pak Asari pengalaman sekali ya, kayaknya langsung bersuara dulu sekolah, gitu. Sekolah jadi nyontek soalnya. Siap. Ya, terima kasih sekali dari teman-teman gitu ya. Saya mungkin akan membacakan statement aja karena banyak sekali. Mungkin ada lagi mau menambahkan, mungkin Pak Zainal dari Poltek Negeri Jakarta, apakah mau menambahkan nih Pak? Wah, Pak Zainal ini Direktur Utama PT dari Politeknik Negeri Jakarta. Silakan Pak Zainal dari sisi dosen nih, mungkin ada yang ingin menambahkan. Baik Bu, terima kasih Bu Dila. Saya rasa yang dipaparkan oleh Pak Supandi dan Bu Ira juga saya rasa itu sangat menarik dan memang penuh tantangannya ya, bagaimana merubah SDM saat ini ya di Indonesia, tadi sudah kita diskusikan. Nah, yang lebih banyak tantangannya lagi bagaimana kalau kebetulan di PNJ atau di Politeknik Negeri Jakarta. Nah, ini banyak pegawai kita atau SDM kita ini PNS. Di mana PNS ini selama ini dalam zona nyaman, artinya beda dengan di swasta. Di swasta ada penilaian kinerja yang jelas. Nah, kalau di PNS walaupun pemerintah sudah memberikan yang namanya tunjangan kinerja yang cukup tinggi, tapi penilaian kinerjanya itu sepertinya tidak jalan. Nah, disinilah bagaimana nih triknya? Ya, artinya istilahnya boro-boro kita mau membawa ke teknologi 4.0 untuk membawa pada teknologi yang saat ini ada saja gitu kan. Nah, agak itu susah gitu ya, Pak. Agak susah untuk merubahnya seperti itu. Karena sudah di zona comfort zone mungkin ya. Karena sudah di zona nyaman dan zona nyaman. Benar. Kemudian kalau kita paksakan gitu kan, itu akan ibarat mobil ya gitu, akan kita paksakan malah jadi mogok gitu. Iya, jadi mogok kan seperti itu. Betul. Nah, mungkin Pak Supandi dan Bu Ira nih ada strategi tertentu nih. Ya, silakan. Terima kasih banget Pak Zainal. Mungkin bisa menjadikan kita juga belajar memang betul bahwa budaya itu menjadi salah satu momok yang paling sulit ya untuk dirubah seperti itu karena udah berada di zona nyaman tadi. Nah, orang kalau udah di zona nyaman, aduh apalagi sini masuk. Wah, ada apa lagi nih, standar apa lagi? Wah, perubahan apa lagi? Rasa dia akan terima adalah rasa takut. Karena tadi takut tergeser. Takut tidak digunakan gitu. Jadi seperti itu. Nah, coba Bu Ira nih dari sisi HR nih. Apa sih trik dan tripsnya buat Pak Zainal nih? Menginformasikan kepada stafnya gitu. Seperti itu. Silakan Bu Ira. Oke, makasih Pak Zainal. Pertanyaannya menarik sekali ya. Memang suatu perubahan itu ada yang cepat, tapi ada juga yang harus mungkin perlahan dan step by step ya Pak Zainal ya. Tapi memang kita tahu kalau untuk penilaian kinerja ini, gitu, tentunya itu diawali dari top down dulu Pak. Ya, jadi dari misalnya nih Politeknik Jakarta nih ke depannya akan seperti apa nih? Kalau angin perubahannya ya, jadi agak sedikit diguncang Pak dengan angin gitu ya. Jadi orang yang di campus zone ini sudah terjaga Pak gitu ya. Jadi memang saat ini suka terjadi konsep mengajar pun juga saya yakin Pak ya,
banyak mengalami perubahan. Kalau dulu mungkin satu arah gitu ya, hanya menggunakan tools-tools yang sederhana. Sekarang saya lihat juga dosen sangat kreatif sekali Pak sekarang ya mengajarnya, video, kemudian role play, focus group discussion. Artinya sebenarnya hal ini saya yakin para dosen sudah mulai melihat perubahan itu. Cuma mungkin diawali itu dari top down atasnya dulu nih Pak. Ketika itu sudah menjadi wacana dan itu harus dilakukan, kadang kan biasanya dipaksa dulu terus baru mulai terbiasa nih Pak apalagi kalau Bapak merasa perubahan ini urgent ya. Setelah nanti dikomunikasikan, kalau hal baru ini kalau di perusahaan dulu saya biasanya lebih mengambil perspektifnya dari karyawan Pak, sehingga mereka lebih menerima perubahan itu. Jadi ketika Bapak ingin membuat suatu performance appraisal, itu jadikan dari sudut pandangnya si tim Bapak, dosen. Jadi bukan untuk supaya begini tuh enggak, tapi dari sisi mereka, apa sih added value yang akan mereka terima kalau misalnya memang diadakan performance appraisal. Ya, KPI-nya jelas, terukur, nanti reward-nya pun juga bisa mengikuti itu. Dosen yang berprestasi misalnya Pak, akan dapat reward yang lebih. Tapi kalau dosen yang biasa average gitu ya mungkin akan mengikuti gitu. Jadi dari sana Pak, awalnya memang dari top down, kemudian ini harus kita lakukan, kemudian disosialisasikan dan dikomunikasikan dengan baik, dan dibantu pelaksanaan dan toolsnya gitu. Jawaban saya sih begitu Pak, mudah-mudahan ya Pak bisa menjawab. Ya, terima kasih Bu Ira. Ya, saya rasa perlu kita coba seperti itu memang betul, Pak. Supaya mereka mau berubah itu ya gitu, harus ada dari kita yang mengatakan kalau Anda berubah inlock ininya rewardnya seperti apa, itu yang harus kita buat dulu ya beserta toolsnya. Oke. Terima kasih Bu Ira. Budaya emang harus dipaksa Pak Jainal. Benar. Gitu, terpaksa akhirnya menjadi budaya begitu. Makanya ini juga sebagai sharing. Itu kita mencoba untuk merubah budaya ini. Itu ada 3 gerakan yang 3 gerakan perubahan yang kita coba canangkan, yaitu gerakan perubahan mindset, kemudian pola pikir, budaya kerja, dan sistem set. Memang kalau mindset, pola pikir itu agak sulit kita intervensi karena itu perlu sosialisasi, pendekatan gitu, karena harus keluar dari dirinya sendiri gitu kan. Tapi budaya kerja tadi gitu kan, yang menghadapi perubahan gitu kan, itu bisa diintervensi dengan sistem tadi, apakah sistem reward and punishment seperti itu ya Bu Ira ya. Nah, jadi memang kita harus kita coba mengintervensinya melalui sistem yang kita buat ya kan, reward and punishment ini, sehingga akhirnya budaya budaya kerja itu bisa berubah gitu, sambil pelan-pelan mindsetnya juga bisa terbawa untuk berubah ya. Terima kasih. Betul. Dan reward tidak hanya finansial ya Bapak. Iya benar ya, jadi bisa bentuk yang lain juga ya Bu ya. Betul ya. Terima kasih. Nanti mungkin kalau kurang Pak Zainal bisa kontak kami langsung atau Japri Bu Ira, silakan. Oh ya, siap. Nanti nomor HP Bu Ira yang cantik. Bu Dila ya. Iya, siap. Nanti saya izin. Ibu Ira yang cantik pasti maulah memberikan. Terima kasih. Oke, sebelum kita tutup sesi ini, ada satu pertanyaan lagi Pak, yang nanti kalau yang lain ada berupa pernyataan yang akan saya rangkum gitu ya. Kemudian ini satu pertanyaan dari Bapak Muhdar Idrus dari BPSMB Sulsel, Sulawesi Selatan, bahwa salah satu konsekuensi yang sudah terjadi saat ini misalnya di sektor perbankan, dengan pemanfaatan teknologi digital ini, personil yang dipekerjakan mulai dikurangi secara bertahap. Perlu upaya komprehensif dari seluruh elemen pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mencari solusi. Bagaimana menurut pendapat Pak Supandi? Terima kasih Pak pertanyaannya. Kepada Pak Supandi. Pak Supandi kayaknya sudah live ya? Rasanya tadi udah dijawab itu. Belum Pak, ini baru nih. Saya baru bacain. Pertanyaannya itu sama dengan yang tadi. Ya, betul. Saya bilang
Ya, ketika 4.0 itu kita gunakan dan menjadi bagian daripada kehidupan bangsa ini, artinya apa? Kita tidak takut dulu dengan misalkan nanti pegawai bank nggak ada, ya teller-teller kan nggak dibutuhkan lagi. Betul. Ya. Itu baru di bank, sektor lain. Sekarang sekolah, ya. Nah, perguruan tinggi sepanjang jalan Selipi kan tinggi-tinggi tuh. Dan dengan kondisi sekarang itu mungkin tidak perlu seperti itu. Nah, lalu kalau itu terjadi seperti apa adanya itu, maka tantangan bagi kita bagaimana memanfaatkan gedung-gedung itu. Bisa lebih banyak kegiatan lain di luar sekolah. Berarti apa? Berarti akan lahir kebutuhan-kebutuhan kerja baru di bank. Begitu. Tetapi kan ada hal-hal lain. Tadi kan saya sudah contohkan. Ya. Restoran, kalau yang tidak mau bergeser, hanya mengandalkan orang yang datang, maka tidak akan lama lagi umurnya. Tetapi membutuhkan restoran bisa dual atau triple kegiatan. Ya. Kita ada yang take away, kita ada yang menyediakan yang untuk dikirim ke rumah. Dampaknya apa? Mungkin pegawai restorannya berkurang, tetapi pegawai restoran bisa menjadi GoFood gitu. Jadi ada pekerjaan lain. Nah itu keyakinan itu harus tumbuh. Kalau kita menghadapi hal-hal ya kebaharuan dan kita sudah melihat masalahnya, tidak salah. Tetapi kalau kita hanya melihat masalah itu, maka kita akan ketinggalan. Pertanyaannya, apakah kita mau jadi negara yang tertinggal? Apakah kita hanya mau jadi negara pengirim tenaga kerja? Apakah kita hanya ingin menjadi negara yang kaya tapi hanya menjual bahan-bahan deposit? Ya, lama-kelamaan bahan itu habis, orang tidak berkreasi. Artinya apa? Kita akan tertinggal. Jadi pertanyaannya tidak salah, bagus ya. Artinya memberikan satu warning pada kita. Nah, kalau berkurang di satu titik ya, tidak berarti kita menyediakan hal-hal lain yang kita bisa buka. Jadi pola mindsetnya itu harus seperti itu ya. Bukan jangan takut ya. Kita harus betul-betul ya menyiapkan ketika kita berpikir 4.0 tidak berarti disamakan dengan pola kerjaan model sekarang. Nanti akan ada kerjaan-kerjaan baru yang tidak terpikirkan oleh kita, tapi terpikirkan oleh generasi milenial. Baik, berarti kesempatan ya Pak ya? Ya. Kesempatan selalu ada ya di tengah kehimpitan biasanya. Oh iya, harus yakin. Selalu ada ruang kreatif di sana gitu. Pasti seperti itu. Jadi kita nggak usah takut, intinya merubah pola mindset kita gitu ya, bahwa kita menerima segala perubahan. Begitu ya teman-teman. Mungkin jawaban tambahannya tidak takut, tidak boleh takut, tetapi kita harus punya pemikiran dan analisis. Jadi membentuk dengan kondisi itu, membentuk diri kita daripada kita disuapin, sekarang kita menyuapin orang kalau bisa. Ya. Negara-negara lain udah takut dengan kita, tapi kita jangan terjebak. Misalkan sekarang kehilangan gas ya, bagaimana industri di Inggris banyak yang tutup. Jangan jauh-jauh sekarang Singapura ya udah mulai kelabakan. Tapi hal itu tuh ya kita harus pinter. Kapan kita menyalip orang? Nah ini kesempatan kita nyalip gitu Pak. Ya. Jangan kita hanya menjadi follower, jangan hanya kita menjadi user ya, tetapi kita mulai nyalip bagaimana menciptakan produk-produk buatan Indonesia. Bagaimana kita menciptakan hal-hal yang dulu tidak ada di Indonesia, sekarang kita lebih dulu daripada negara lain. Misalnya. Nah ini tugasnya Pak Salim, ini BRIN ini Pak Salim. Ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Supandi, pemaparannya bagus sekali ya, penjelasan sudah detail banget. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sama, jadi tidak saya jawab lagi. Pak Supandi sudah berkali-kali mengatakan seperti itu. Baik teman-teman, mungkin ada di sini sebelum saya tutup acara, apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan raise hand, saya kasih waktu mungkin. Adakah dari teman-teman? Bu Aini? Yang lain pas ya? Sudah cukup? Baik.
Kalau sudah cukup, sudah tidak ada yang raise hand ya, maka kita tutup saja. Ya, Bapak Ibu, saya akan simpulkan dari pelatihan hari ini, webinar hari ini, bahwa Industri 4.0 bukan hanya bicara mengenai teknologi, tapi juga manajemen dan organisasi, operasi pabrik, produk dan layanan, dan orang dan budaya. Sukses atau tidaknya transformasi perusahaan menuju Industri 4.0 sangat tergantung dari budaya dan kesiapan dari orang yang akan menjalankan transformasi tersebut. Ya, orang dan budaya berperan sangat penting dalam keberhasilan perusahaan dalam mengikuti perkembangan Industri 4.0. Dan untuk mendukung itu semua, kita harus memiliki sumber daya yang tentunya disiplin. Tadi Bu Ira sudah sebutkan beberapa, ada terbuka, agility, penuh dedikasi, etos kerja yang tinggi, responsif, mau terus belajar, konsisten terhadap rencana, dan open-minded. Terbuka terhadap perubahan dan mau beradaptasi atau adaptable. Apa yang harus dilakukan oleh organisasinya jika demikian? Maka organisasi dapat melakukan salah satu tools dari HR yang sudah dijelaskan oleh Bu Ira, yaitu adalah salah satu program engagement survey, supaya terjadi ikatan antara organisasi dengan karyawannya, sehingga karyawan merasa dihargai, diapresiasi atas kerjanya. Dan si organisasi pun juga paham apa yang dibutuhkan oleh karyawannya selama ini. Sehingga nanti hasilnya adalah karyawan itu sendiri akan termotivasi untuk memberikan lebih kepada perusahaannya. Maka organisasi dan SDM berarti berjalan beriringan menuju era Industri 4.0. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah serangkaian acara pelatihan online hari ini. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, khususnya di bidang HR. Kita akan bertemu lagi pada sesi-sesi pelatihan Indi lainnya, yang insya Allah bulan depan akan hadir pelatihan Indi terkait dengan manajemen dan organisasi sebagai pelatihan yang banyak dipilih oleh peserta. Nah, ini kita akan tampilkan nanti, mungkin akan Mbak Devi atau tim saya akan membantu untuk men-share linknya. Nanti pembicara juga menarik juga gitu kan. Kami atas nama PT Evodia Global Sertifikasi beserta tim, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau ucapan dari saya datangnya dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya serahkan kembali kepada host untuk bisa stay sebentar ya Bapak Ibu. Ada yang ingin diinformasikan. Silakan Mbak Devi. Bu Dila, saya pamit ya, lip duluan ya. Siap, Pak Supandi. Maaf sekali ya. Terima kasih Pak Supandi. Terima kasih semuanya ya. Salam sehat. Terima kasih Pak Supandi. Terima kasih Bu Ira. Terima kasih Pak Supandi. Terima kasih Pak Supandi. Ya, terima kasih Dek. Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dila atas waktunya sebagai moderator. Baik Bapak Ibu peserta sekalian yang saya hormati. Terima kasih atas waktu yang diluangkan pada pelatihan hari ini, dan bagi Bapak Ibu yang berminat pada program pelatihan Indi selanjutnya, yaitu dengan tema Pilar Manajemen dan Organisasi, silahkan dapat menghubungi saya, Devi atau EGS, dan kami akan informasikan untuk link pendaftarannya. Kami harapkan Bapak Ibu dapat berpartisipasi, memberikan penilaian dalam survei kepuasan pelatihan pada link berikut. Next. Sebagai feedback bagi kami EGS dalam memfasilitasi pelatihan-pelatihan yang lebih menarik lagi. Akhir kata, apabila ada kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan selama pelatihan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, kami PT Evodia Global Sertifikasi dan tim mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pelatihan berikutnya. Salam hangat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Supandi, terima kasih Bu Ira.
Iya, sama-sama Bapak. Mbak Umi, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sudah diisi semua semuanya. Terima kasih. Ya. Daftar hadir sudah diisi semua ya Bapak Ibu, sama form survei untuk improve bagi kami. Ya sudah Bu. Oke, terima kasih Pak Nur Wahid.